Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan pertama kali atau pertemuan perdana khusus mata kuliah ilmu perundang-undangan C14, insyaallah dengan izin Allah kita buka secara bersama dengan membaca Bismillah. Oke. Anandaku yang saya hormati, alhamdulillah ini saya yakin Ananda juga agak apa ya, karena kuliahnya jam 7 harus bangun, pasti kalau Islam itu sholat subuh. Andi Aruung belum cuci muka ya? Andi Aruung Labani belum cuci muka ya? Halo? Sudah, Pak. Oh, sudah. Begadang itu Pak tadi malam. Rafli sudah cuci muka juga ya. Oke, untuk anandaku yang saya hormati, ini tujuan kita, pertemuan pertama ini kita langsing di Zoom supaya bisa saling bersilaturahmi, kenal dengan Ananda, sekaligus saya lakukan evaluasi tentang pengalaman Ananda kuliah pada saat semester ganjil. Saya selaku dosen berikut dengan merangkap pimpinan di Fakultas Hukum, saya harapkan Ananda bisa memberikan saran dan kritikan terhadap pelaksanaan perkuliahan daring ini. Apapun kejadiannya tentunya harus ada feedback dari Ananda dan harus ada masukan dari Ananda apa yang perlu kita perbaiki di Fakultas Hukum UMI. Salah satu contoh, evaluasi yang kita lakukan dulu untuk Ananda, yang pertama adalah persoalan proses perkuliahan itu belum tercipta kualitas dengan bagus. Bukan kesalahan Ananda sendiri, tapi juga kesalahannya dosen banyak. Ya kan? Salah satu contoh, banyak dosen dalam memampatkan kuliah itu kayak robot. Paham? Maksudnya saya kayak robot adalah dia mengirimkan di kalam materi tapi tanpa ada penjelasan. Ya, tanpa ada tuntutan kepada Ananda mau dibagaimanakan tugas yang diberikan. Terus yang kedua, tentunya ada beberapa kendala yang terjadi karena persoalan representasi signal. Sinyal yang ada itu kadang kurang memadai. Justru itu harus kita ciptakan saling memahami. Ya kan? Yang ketiga adalah proses penyetoran tugas itu dan rekapitulasi persoalan akumulasi kehadiran dan tugas itu kadang merugikan banyak mahasiswa. Saya temukan dalam evaluasi ada satu dosen, ada beberapa dosen lah, 1-2 kali pertemuan, tetapi dalam pemberian nilai sangat merugikan mahasiswa. Itulah yang perlu kita komunikasikan lebih awal. Saya tidak mau di kelas saya ini, Ananda mendapatkan nilai yang tidak bagus, dan proses perkuliahan tidak bagus, tentunya muaranya adalah lari kepada Ananda. Ananda rugi. Ananda tidak mendapatkan ilmu, sementara dosen menerima pendapatan, ya kan? Nah, itulah saling kita komunikasikan. Oke, sebelum itu kan ini Ananda masuk ke pertemuan 1 nanti di Kalam. Setelah kita lakukan Zoom ini, Ananda melihat semua ada pedoman di pertemuan 1 itu maupun dari keputusan rektor, kontrak perkuliahan juga. Pegangan utama bagi Ananda adalah melihat rencana pembelajaran semester. Ya kan? Ananda sudah lihat enggak di Kalam? Pertemuan 1 itu ada beberapa yang saya lampirkan file. Pernah lihat enggak? Ada yang mau jawab enggak? Sahid, jawab dulu dong. Tadi sudah di-download, Pak. Cuman belum dibuka, Pak. Ah, iya. Itu saya siap. Jadi setiap materi, insya Allah 1 minggu sebelumnya saya upload. Tapi tentu timingnya ada. Nanti kalau ada tugas, ada materi yang Anda tidak pahami, tolong kita komunikasikan melalui Zoom. Ya kan? Kita komunikasikan dengan bagus. Jadi setiap tugas yang saya berikan kepada Ananda, tentunya kita ada penjelasan melalui Zoom. Enak juga kalau ketemu begini kan. Ada yang belum mandi, ada yang belum sarapan, ada yang belum minum kopi. Itu kayak Megawati kan masih ngantuk dilihat Megawati. Belum minum kopi kali, ya Nanda. Nurul Asisa,
Pedri, Lili, sementara apa ya? Kurang minum kopi pagi-pagi, ya kan begitu. Oke, Ananda saya awali dengan evaluasi dulu. Ananda ungkapkan apa yang Ananda rasakan dalam pertemuan perkuliahan semester ganjil. Itu menjadi bahan masukan bagi kita untuk memperbaiki. Bukan hanya mata kuliah ini, Nanda ya. Semua mata kuliah kita bawa ke rapat pimpinan untuk memperbaiki keluhan-keluhan mahasiswa. Oke, saya mulai dari Widya. Coba dong, Nanda Widya, apa anunya, apa kritikannya, apa sarannya untuk perbaikan? Silakan Nanda. Ayo dong, berani dong. Ini sudah semester 3 ke atas kan? Semester 5 ya? Semester 6. Oke. Widya silakan. Coba dong. On kan ya? Ayo Widya, berani. Ayo. Mic-nya di on kan, Nak? Ya. Ya. Ayo dong, berani apa? Saya apa ya? Kita terbuka. Jaringannya, Pak. Oh, persoalan jaringan ya. Ya, Pak. Terus apa lagi? Masa jaringan tok? Apa keluhannya waktu semester ganjil itu loh? Ayo nak. Jaringan. Semua aman-aman? Iya Pak. Oh, berarti dapat nilai A++ ini semua waktu semester lalu, ya kan? Saya ya. Oke, coba Ananda Muhammad Syahid, ayo dong bicara. Iya, Vulgar enggak apa-apa, silakan. Iya, kalau saya keluhanku Pak Iya. sama aja dengan teman-teman yang lain yang pulang kampung Pak, baru sempat di kampungnya ke kuliah karena jaringannya kurang memadai Pak. Baru kalau Zoom itu Pak banyak sekali ambil kuota Pak. Oh iya benar. Iya. Benar. Kemudian yang kedua, ada dosen yang kita absen di WA tapi tidak disuruh absen di kalam, taunya di belakang keluar nilai jelek keluar C Pak, jadi kita tidak tahu. Iya. Baru dosen ini juga tidak sering masuk. Iya. Kejadiannya itu yang. Jadi begini Nanda Syahid, tidak apa-apa, on-kan saja mic-nya, kita dialog langsung. Begini Nanda ya, saya selaku penanggung jawab, ini kan ilmu perundang-undangan merupakan tanggung jawab resmi saya selaku pemegang amanah kejurusan hukum tata negara. Jadi contohnya kalau ada mata kuliah lain untuk Ananda yang ikuti semester ini, kalau ada 3 kali pertemuan dosennya tidak pernah hadir, tolong dilaporin sama saya, baik melalui WA group di kelas ini maupun melalui personal telepon saya. Karena saya tidak mau Ananda dirugikan. Contohnya, ini kan ada mata kuliah di bawah ilmu perundang-undangan, ada hukum acara Mahkamah Konstitusi, ada hukum pemerintahan daerah, ada hukum tata negara, ada keuangan negara. Kalau macam itu, ada dosennya yang tidak masuk, tolong disampaikan. Ya, kalau sudah 2-3 kali pertemuan tidak masuk, supaya kita bisa ganti. Ya, supaya Ananda bisa. Yang saya tidak mau ada dosen senantiasa menganggap laporannya bahwa, saya masuk terus, sudah 14 kali masuk, dan melakukan ujian akhir semester, Ananda ternyata dia tidak pernah masuk dan memberikan beban saja kepada mahasiswa. Itu yang saya tidak mau ya. Tolong jangan ragu, laporkan sama saya. Ya, karena saya alhamdulillah dikasih amanah pemegang salah satu pimpinan kejurusan hukum tata negara dan administrasi negara. Ya, jangan jangan ragu. Oke? Oke, saya beralih. Andi Aruwung. Oh, Andi Aruwung, minum kopi dulu. Iya, Pak. Ya, Pak. Minum kopi dulu, bos. Karena ngantuk bisa lihat. Iya, Pak. Nah, coba. Ada teman yang belum di ACC, Ayah. Iya. Sebentar. Oke, Andi Aruwung, silakan. Kalau saya Pak, kalau terputus-putus jaringan, ya nggak ada masuk di otak.
Hmm, itu saja Kalau satu Pak, persoalan itu jaringan. satu doang. Ya. Kayak ndak nyambung nih semua Pak. Ndak Hmm, nyambung nih semua materi. ya. Andi Itu saja, Arun di mana posisinya sekarang? Di rumah ya? Iya Pak, Di mana rumah? di Bantaeng Pak. Oh, di Bantaeng. Ya, cobalah jalan-jalan ke Seruni. Bagus signal di sana. Ya kan? Pantai Seruni itu loh. Bawalah Iya, Pak. teman khususnya. Nah, apalagi keluhannya Andi Aruwung apa? Itu saja Pak. Oke. Selanjutnya Mas Rapli Suryo. Ayo, Mas Rapli mana? Kalau saya enggak ada aja Pak, enggak ada masalahnya. Nggak ada Kayak di masalah. Makassar ya. Oke. Alif. Ya Pak, Jangan ragu nak, supaya ini bahan evaluasi bagi kita. Coba, apa keluhannya Nanda? kalau saya mungkin sama jika teman-teman Pak, persoalan jaringan. Oh, jaringan toh ya. Kalau proses perkuliahan gimana? Selain jaringan. Kalau aman Ji Pak. Oke. Saya lanjut kepada ini nih satu Nenggelis Megawati. Oke, Ibu Megawati atau Neng? Ah, Iya, ya. sama Ji sama yang teman-teman yang lain Pak, yang persoalan jaringan Ji juga Pak. Oke. Megawati di mana? Di Endrekang Pak. Oh, Indre Kang. Cakek Duri atau di mana? Iya Pak, Ya. di bagian Duri Pak, bagian Duri. Iya. Kita hanya Duri. micak ke Pak. Saya sering ke sana karena iparku ada orang sana. Hende kentande batito. Itu orang Indre Kang itu. Oke. Keluhannya enggak ada lagi ya. Pendrini Haikal. Nggak ada nih Pak, jaringan. Saya beralih Pendrini ada nggak keluhannya? Pak, jaringan juga. Ini kecilnya suara tanah. Masalah jaringan, Pak. Oh, jaringan juga. Iya, Pak. Ashar lagi di-open videonya. Saya lari ke Meira. Meira, gimana nak? Iya Pak, kalau saya menarik pembahasannya pagi ini. Kalau menurutku dalam proses perkuliahan Pak, kalau boleh saran dan kritiknya itu kalau bagi saya pertama minta maaf, kenapa apa Jini kira-kira? Enggak apa-apa, terbuka nak, enggak apa-apa. Kita terima apa. Karena permasalahan ini, perihal ini kebetulan sama dengan yang sudah kayak kubawakan tentang perkuliahan waktu ikut ini di UMI, di lomba di UMI. Jadi menurutku Pak, yang pertama itu tentang pengadaan notifikasi di Kalam. Menurutku itu perlu Pak buat kami mahasiswa supaya kita tahu bahwasannya ada sesuatu yang memantik kita bahwasannya memang ada notifikasi muncul bahwasan kalau misalnya ini sekarang oh iya mengingatkan Ki kalau bilang pada saat ini kuliah jam ini kuliah Ki ada pengingat bilang masuk materi. Jadi saya perlu ada kalau notifikasi di Kalam. Terus perihal kedua itu tentang eksistensi dosen. Menurutku perlu ada namanya sosialisasi terhadap dosen dan mahasiswa tentang penggunaan Kalam karena kita Pak sebagai mahasiswa menurutku pasti tahu milah tentang teknologi dan menurutku masih ada dari beberapa dosen yang kurang melek teknologi. Jadi menurutku harus kita paham dulu tentang Kalam, bagaimana cara penggunaan Kalam itu. Jadi kita mahasiswa bisa juga aplikasikan Kalam. Terus yang ketiga itu tentang kualitas yang kurang memadai terhadap Kalam, karena menurutku pertama Pak, biasa kalau mau akses Kalam ada dari beberapa mahasiswa yang bertabrakan untuk pas mau akses. Jadi kita Pak sulit untuk absen telat meki biasa 2 menit terakhir. Apa namanya error Ki Kalam bede. Jadi banyak yang bilang error Kalam karena itunya Pak bertabrakan Ki dari mahasiswa untuk join di Kalam begitu. Terus kalau yang terakhir itu tentang memasifkan
itu fitur-fitur yang ada di Kalam, Pak. Misalnya kayak room chat-nya. Jadi kan kita tidak menggunakan dua aplikasi lain lah, semisal yang di luar. Jadi kita bisa naikkan eksistensinya daripada aplikasi kita yang ada di UMI, Kalam itu sendiri, dan bisa juga pakai aplikasi lain, tapi bisalah lebih dimasifkan pakai penggunaan Kalamnya begitu. Saya Pak, terima kasih. Oke, untuk Ananda Meira, benar saya bersyukur Ananda bisa membuka beberapa hal yang menjadi memang temuan kita dulu. Salah satu contoh yang pertama adalah kami tidak malu mengakui bahwa banyak dosen yang gaptek, ya, menyentuh saja laptop tidak pernah. Agak repot memang dari dia kececeran, tercecer pada saat kita mengembangkan program IT, ya kan? Nah, itu. Yang kedua memang ada gaya-gayaan, kita temukan. Kita gaya-gayaan, banyak dosen menganggap bahwa ini kan mahasiswa adalah anak buah. Mahasiswa itu adalah objek. Padahal mahasiswa itu subjek dalam proses keberhasilan perkuliahan. Itu yang perlu Ananda pahami. Jangan memahami bahwa mahasiswa itu hanya sebagai objek. Kan beda objek dan subjek. Ya kan? Sama dengan dosen. Dosen itu melekat padanya adalah subjek dan objek. Sama dengan mahasiswa, subjek dan objek. Justru itu harus tercipta chemistry. Harus tercipta komunikasi yang bagus. Fasilitas apapun saya akan mempergunakan. Contohnya, kalau mahasiswa saya di Medan, komunikasi dengan saya banyak pergunakan Visit Class, ya kan? Terus ada Google Classroom, ada Zoom, ya kan, macam-macam. Semua fasilitas itu harus kita pergunakan. Cuman saran saya dulu, saya ada beberapa dosen, saya bilang tidak mungkin fasilitas WA kita pergunakan untuk proses pembelajaran. Boleh saja fasilitas WA WhatsApp itu hanya sebagai sarana untuk mengantar ke sana. Ya kan, contohnya komunikasi di WA. Oh Ananda, silakan masuk, saya sudah buka Zoom-nya. Ananda silakan masuk, saya sudah buka Google Classroom-nya. Materi yang ada tidak semuanya Ananda bisa pahami secara langsung, ya kan? Justru itu harus diantar melalui Zoom supaya ada komunikasi, ada bagus-bagus lah istilahnya, supaya Ananda bisa pahami, ya kan? Insya Allah ini merupakan salah satu contoh dalam konteks perkuliahan daring melalui aplikasi Kalam itu tentunya dibenahi terus. Saya juga kadang contohnya begini. Seharusnya Kalam itu ada fasilitas kita masuk di Kalam bisa online langsung dengan Google Classroom, bisa online langsung dengan Zoom. Jadi terekap semua di dalam aplikasi Kalam, ya kan begitu Nanda. Insya Allah tentunya sama dengan yang lain yang saya harapkan adalah jangan ragu untuk komunikasikan. Kita ini dosen terbuka loh, welcome. Bukan dosen itu kalau ditanya sama mahasiswanya marah-marah, itu bukan dosen, ya kan? Tapi penggawa, dia sebagai apalagi namanya, dia sebagai pengusaha, mungkin anak buahnya dianggap bahwa mahasiswa itu anak buah, padahal tidak bisa. Tiga unsur dalam proses perkuliahan supaya berhasil adalah dosen, mahasiswa, dengan tenaga administrasi, ya kan? Tanpa ada mahasiswa tidak mungkin berhasil, tanpa ada dosen juga tidak bisa berhasil. Tanpa ada tenaga administrasi juga tidak bisa berhasil. Justru itulah kesesuaian di antara tiga komponen ini tidak mungkin tidak dibangun dengan bagus, ya kan? Oke, untuk Nanda Meira kalau ada hal-hal tertentu silakan komunikasi. Siapa lagi nih? Vita, coba dong. Pak. Ya, ada sesuatu. Silakan. Saya kalau di waktu Pak, terkadang itu dosen kalau misal melalui Zoom cuman terkadang ada dosen yang cuma 40 menit, tidak sampai sesuai jamnya. Kayak juga teman-teman yang lain seperti kayak jaringan Pak. Kayak sekarang saya pejelai jaringanku terputus-putus, tadi keluar-keluar juga Pak. Kayak juga kalau apa ini? Itu Pak. Oke, yang penting bukan dalam konteks Ananda pacaran putus nyambung. Kalau jaringan tidak ada masalah, ya kan? Oke,
Insya Allah kita akan benahi. Ini ada satu ini mulung kopi kali Ananda. Alif. Alif. Mana Alif? Iya Pak. Belum ngopi ya, Bos? Ramadhani, Pak. Hah? Alif Ramadhani. Belum ngopi saya. Sudah, Kayaknya Pak. dia, Pak. Udah suka kopi dia, Pak. Sama Abdi Iya. Salam. Pak. Saya kira kalau bisa delivery saya kirimkan, tapi tidak bisa nak. Oke. Dan aplikasi Kalam juga, ini Zoom juga sebenarnya Nanda itu terbatas waktunya, ya kan? Paling tinggi 45 menit. Justru itulah kita pergunakan efektif. Yang saya harapkan kepada Nanda, kalau ada materi di-upload, ditanyakan, dan ada juga bagian diskusi di sana. Kalau di Zoom agak repot bagian Anda, di WA juga bisa. Ditanyakan kepada saya. Apa maksudnya ini Pak, umpamanya tugas. Ya kan? Oke. Ananda Abdi Salam. 2 gelas masuk kopi kali ini. Halo. Tidak, ya Pak. Sudah berapa gelas kopi nak? Tidak aja Pak. Namanya suka minum kopi kan pasti. Oke? Apa nak? Yang mau Ya dipertanyakan? Pak. Ya. Atau sarannya, kritikannya silakan Anda. Kalau saya Pak, masalah jaringan biasa. Kadang dosen memberi waktu pas jam 7. Nah sedangkan mahasiswanya kadang jam 7 lewat baru masuk. Oke. Kadang sudah absen baru tidak diterima kalau lewat dari jam 7. Oh, begitu. Jadi Iya. begini Nanda. Terkadang kita harus memahami tapi jangan juga kebablasan. Contohnya saya masih menunggu teman-teman kan. Kan jumlahnya 40 orang. Kalam itu kan saya buka beberapa jam ya. Sampai Iya, Pak. akhir Ananda. Cuman jangan juga karena banyak juga temuan Ananda itu semua itu pintar ngeles deh. Wah, ini belum deh, nanti masuk karena ini menguras kota. Terkadang begitu. Jadi bagaimana caranya kita membangun suatu disiplin itu supaya saling memahami. Ya kan? Ini contohnya, untuk pertama saya buka itu sampai 8.30 kan absensinya. Walaupun Ananda telat, tapi saya masih menerima, dan itu persoalan percobaan dan untuk kuliah perdana. Dan mudah-mudahan kita bisa membangun disiplin. Saya bangun saya bangun sholat subuh sambil menunggu itu kan zikir dulu di depan di teras rumah minum kopi, lebih enak kan? Ya Pak. Oke, itu aja nak ya. Mudah-mudahan kita saling memahami nilai kebijakan yang ada karena kita pahami bahwa aspek jaringan itu memang kadang tidak stabil ya. Oke, beliau Muhammad siapa sih? Ini nih beliau Muhammad siapa nih? Ini nih orang Gagaya. Kita nak. Ya. Muhammad Oke. Gozi, Pak. Muhammad Audi. Silakan. Mama Iya, Gosi itu Pak, Mama Gosi banyak. Ya. Coba Muhammad Audi. Iya, Kak. Ya. Pertama-tama bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ayah telah accept saya dari Zoom ini, ruang Zoom ini Ayah. Ya. Cuman kalau saya pribadi perihal kritik Iya. dan sarannya terkait Zoom ini Ayah. Ya, kembali dari teman-teman punya protes dan teman-teman punya keresahan yang dimana dosen pertama tidak cakap untuk dalam Zoom itu Ayah sendiri. Ya. Kenapa saya bilang? Karena di sini ya Zoom premiumnya yang kurang Zoom premium yang kurang banyak Ayah untuk disebar di Fakultas Hukum itu sendiri ya. Iya, Karena iya. kenapa kita dalam artian kontrak kuliah kita kan Kak Ayah, di mana kalau tidak salah ya 1 jam atau 2 jam kayak itu kontrak kuliah kita. Iya, Nah, benar. ketika misalnya saya sudah tabein Ayah, maaf sekali Iya. Ayah. Nggak Kalau apa-apa, misalnya apa-apa. Kalau misalnya ketika kita bayar dengan budget segitu, lantas kita tidak mendapatkan fasilitas, serta kita tidak mendapatkan yang namanya, maksudnya tidak ada check and balance saya di sini menurut saya. Jadi ketika misalnya 40 menit langsung disertai sama tugas, sorry itu saya ya kayaknya terlalu cepat untuk kita langsung diberikan Ayah.
Lantas kita masih perlu untuk diberikan suatu gambaran terkait hukum itu sendiri. Karena ketika berbicara tentang hukum ya, kita butuh gambaran, kita butuh bagaimana apa sih yang terkait dengan hal itu, apa sih hal yang bertaut dengan pasal ini sehingga saling korelasi ya. Nah, di situ yang harusnya yang kita menjadikan titik temu di situ ya. Sehingga ketika misalnya hanya terbatas oleh Zoom biasa yang hanya 40 menit, saya rasa di situ ya kerancuannya menurut saya ya. Nah, di situ harusnya 2 jam dilakukan untuk di mana kita diberikan contoh case. Nah, karena jujur aja semester 4 karena awal-awal kita semester 4 ini awal-awal pandemi tidak terlalu dapat sih yang namanya hukum pidana, perdata dan lain-lainnya ya. Hukum tata negara. Iya, dan saya rasa ya hukum yang tata negara ya. Nah, di situ kemarin pas masuk pandemi, masuk pandemi kayak tidak terlalu bagaimana begitu sistem pembelajaran. Nah, lantas di sini ya yang dirasakan bahwa memang kayak ketinggalan banget sih. Tapi anak hukum kan harus cakap juga ya dalam mempunyai literatur itu sendiri ya. Nah, di situ menurut saya ya kekeliruan karena sehingga diberikan waktu itu 2 jam, tapi kenapa dibatasi? Karena dibatasi oleh Zoom biasa sehingga hanya 40 menit. Nah, di situ ya. Dan di situ juga kayak menuntut di situ bahwa harus paham, tapi maaf sorry itu saya ya, di sini kita belum dikasihkan contoh case. Iya. Gitu sih ya menurut saya. Dan beberapa juga sih kadang kayak dosen yang jelek jaringannya kita dituduh jelek jaringan ya, Pak. Juga ya. Iya. Padahal kodong. Paham. Iya gitu sih ya. Makasih ya. Jadi yang pertama untuk Ananda Muhammad Audi. Maaf Hidayah agak. Enggak, Pak. Yang saya senang kalau kita terbuka. Ya. Dari keterbukaan itu bisa menciptakan suasana yang lebih bagus, kritikan yang lebih bagus. Saya bukan anti kritik, saya tidak tahu dosen-dosen lain. Selama saya waktu masih offline, itu Ananda bisa tanya di kakak-kakak seniornya, saya senantiasa membuka pintu bagi teman-teman mahasiswa untuk saling memahami. Ya kan? Saya welcome diskusi dimanapun, anytime, anywhere. Dimanapun saya mau. Ya kan? Terus saya tidak pernah mau memberikan punishment kepada mahasiswa kalau kesalahan saya. Ya kan? Terkadang dosen memang untuk menghindari itu dia ngeles, kesalahan dosen itu dia timpakan kepada mahasiswa. Padahal kita pahami bahwa kesalahan itu adalah kesalahan kita, pasti kita punya dosa kan? Nah itu. Terus yang kedua untuk Ananda, memang ada dosen, salah satu contoh, saya punya Zoom itu personality. Ya, ID saya tersendiri. Contohnya ini bukan dari fakultas. Saya memang punya Zoom tersendiri. ID-nya itu saya mempergunakan untuk komunikasi dengan anak-anakku semua, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di luar. Begitu juga waktu sebelum ini Maret saya selalu mempergunakan fasilitas email. Ya kan? Sama dengan ini materi-materi yang ada seharusnya sama dengan yang saya itu sudah berapa lama saya upload di Kalam itu. Salah satu contoh, dasar referensi yang Ananda mau pakai siapa? Saya berikan rujukan aja. Tidak ada kewajiban bahwa harus buku A, harus buku B. Saya terbuka. Daftar rujukan referensi itulah saya upload. Silakan Ananda baca bahwa untuk memahami ilmu perundang-undangan bukunya ada beberapa. Ya kan? Tuh. Terus yang kedua, Ananda, itu ada juga, Ananda pahami dulu dasar hukum dari perundang-undangan itu loh. Saya sudah upload, silakan, supaya memudahkan bagi Ananda, silakan download. Begitu juga kontrak perkuliahan. Dan saya juga fleksibel. Tidak mungkin umpamanya jam 7 saya buka, terus saya close jam 7.30. Kasihan Ananda kan? Kita saling memahami, tapi jangan kebablasan kan? Gara-gara tidak minum kopi, akhirnya telat masuknya. Oke? Nah, itu yang paling berbahaya. Dan yang ketiga, insya Allah, laporan-laporannya itu saya senang, itu bahan perbaikan bagi kita. Ya, saya malahan senang kalau Ananda terbuka, itulah calon sarjana hukum. Ya, mampu menganalisis dan melakukan kritik, tapi perlu ada etika. Contohnya begini, jangan kritik dosennya pas ketemu di kampus, Ananda tabok, wah Bapak salah deh.
Ananda tabok kan salah, bukan etika. Ada namanya ananda tabok tapi secara ilmiah. Kasih tahu aja, gini loh Pak, seharusnya ada pilihan begini, ya kan? Nah, itulah enaknya Ananda karena saya alumni di Jawa, ya kan? Di Fakultas Hukum saya di sini, Unhas Akuntansi, saya di Jawa lama 12 tahun sekolah. Akhirnya saya mampu mengadop berbagai budaya dan perilaku. Ya kan? Contohnya kalau Anda pergi ke Jakarta sekolah di UI,